got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Tabinda Balkis. Di sini saya ada tugas membuat video untuk mata pelajaran fisika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas alat ukur. Nah, alat ukur yang akan saya bahas itu ada dua, yaitu penggaris dan stopwatch. Nah, kita akan mulai dengan penggaris terlebih dahulu. Nah, penggaris itu dia adalah alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, dia tuh fungsinya untuk mengukur panjang kayak garis lurus itu dengan akurasi yang lebih tepat untuk ukurannya. Nah, penggaris itu besarannya panjang dan satuannya itu cm dan milimeter. Nah, cara pakainya kita taruh penggaris di garis yang ingin kita ukur. Nah, itu tuh mengukur panjangnya dari angka 0 sampai ujung garis itu. Jadi tuh kita lihat angka di penggarisnya kayak berapa sentimeter nih dari angka 0. Nah, begitu cara memakainya. Nah, untuk contohnya itu seperti menggunakan penggaris di buku untuk menggambar garis lurus untuk tabel tugas sekolah atau untuk menggambar segitiga untuk tugas matematika dan sebagainya yang melibatkan garis lurus dan pengukurannya. Nah, mengapa penggaris itu penting dalam kehidupan kita? Karena seperti contoh-contoh yang saya taruh tadi, itu dapat membantu kita mengerjakan tugas lebih mudah yang melibatkan ukuran garis lurus. Seperti tugas matematika yang harus menggambar segitiga, persegi, dan garis lurus lainnya. Jadi itu pengukurannya dan ya gambar garisnya tuh lebih rapi dan akurat. Nah, jadi itu kita tidak berantakan dan ketika kita mengerjakan tugas itu pengukurannya juga akurat dan tidak salah ngitung. Selanjutnya kita akan membahas stopwatch. Nah, stopwatch ini dia itu alat ukur untuk mengukur waktu yang diperlukan atau yang sudah berlalu. Fungsi stopwatch ini dia itu dapat mengukur waktu dalam berbagai situasi dan keperluan. Nah, untuk besaran stopwatch itu besarannya waktu. Nah, kalau satuannya dia itu second S yang artinya detik. Nah, cara pakainya itu untuk stopwatch yang asli itu tuh biasanya ada tombol. Nah, kita tuh pencet tombol itu untuk mengakhiri atau memulai pengukuran waktu yang kita perlukan. Nah, karena kan sekarang zaman kita tuh sudah modern ya, sudah serba teknologi dan lain-lain. Jadi tuh stopwatch juga ada di device yang kita pakai seperti handphone. Di sini saya ada stopwatch. Nah, di sini tuh biasanya pasti ada tombol untuk memulai atau mengakhiri seperti stopwatch biasanya. Nah, di sini juga ada untuk reset dan juga memulai, mengakhiri. Nah, di sini tuh pasti kelihatan ada waktunya dan waktu-waktu yang kita tandakan yang seperti yang saya kasih lihat sekarang. Nah, contoh penggunaan stopwatch itu ada ketika kita memiliki tugas olahraga lari keliling lapangan. Nah, itu tuh kita dapat menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu tempuh lari kita. Mengapa stopwatch itu penting dalam kehidupan kita? Nah, kita sebagai manusia itu harus pintar dalam membagi waktu untuk kegiatan kita. Bayangin, kalau kita ada tugas, misalnya ada 5 PR di rumah, tapi waktu kita tuh semua sudah habis untuk PR-PR yang lainnya atau kegiatan lainnya, misalnya ada les atau klub lain. Jadi tuh untuk PR kita tidak sempat diselesaikan semuanya. Nah, pasti ribet dong dan juga merepotkan diri dan juga capek. Nah, jadi tuh stopwatch itu penting karena dapat membantu kita membagikan waktu untuk kegiatan kita masing-masing. Misalnya saya itu pakai stopwatch untuk mengukur waktu yang saya gunakan dalam mengerjakan PR bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi itu saya bisa hati-hati untuk membagi waktu saya dalam kegiatan lainnya, untuk kegiatan lainnya. Nah, jadi itu selain untuk membagi waktu dengan rapi atau tepat gitu yang secara pintar, jadi itu stopwatch juga dapat membantu kita memperlihatkan waktu yang sudah kita tempuh dalam kegiatan tersebut.
Nah, kesimpulannya itu, penggaris adalah alat ukur untuk mengukur panjang garis lurus dan juga membantu kita membuat garis lurus yang rapi dalam tugas-tugas kita yang melibatkan garis lurus. Nah, kalau stopwatch itu dia alat ukur untuk mengukur waktu yang sudah berlalu atau yang kita perlukan. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Maaf jika penjelasan saya kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.